Di sini ini kan dijadikan sebuah tutorial, makanya dikatakan tutorial inti itu karena seperti itu ya. Ini lebih ke mendasar, lebih ke mendalam untuk terus jadi nomor satu di dalam diri kita. Berarti yang lainnya seperti hati yang tenangnya, kesabarannya, ketelitiannya pun di nomor dua kan, di nomor sekian kan, dan di nomor satu kan itu misalnya dia yang menguasai diri kita, gitu ya. Dia yang menguasai semua pikiran kita, hati kita. Nah, udah kalau seperti itu kejadiannya bakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya yang sederhana ini, channel YouTube tutorial inti dari berbagai macam tutorial untuk semua kegiatan sehari-hari, untuk semua aktivitas sehari-hari agar menjadi sebuah aktivitas atau kegiatan yang benar dan selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga pada sehat semuanya. Semoga semuanya terus diberi limpahan rezekinya oleh Sang Maha Pencipta. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe juga ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Di sini saya masih menerangkan, masih berbagi, masih sharing, menyaringkan ya sebuah tutorial inti dari berbagai macam tutorial, lebih ke tutorial dasar gitu ya, yang semuanya yang telah ditutorialkan gitu ya, makanya disebut tutorial inti. Melanjutkan yang kemarin itu dikatakan kan tentang kenapa nafsu itu terlarang ya, kenapa nafsu itu terlarang. Biar tidak salah paham, kita harus tahu dulu ya, nafsu itu sebenarnya di dalam diri kita itu ada berbagai macam nafsu ya. Kalau di dalam kitab rujukan agama Islamnya, di dalam Al-Quran tuh bahkan ada 8. Kalau dijelaskan satu-satu atau ditemukan satu-satu ayatnya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi di sini saya menemukan sebuah istilah untuk semua nafsu itu di dalam diri kita. Istilahnya 4 aja udah cukup dan udah bisa membaur atau membawa gitu, yang 8 tadi gitu. Nah, yang 4 itu adalah yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu sawiyah, yang keempat nafsu mutmainah. Nah itu ya, yang 4 itu yang 4 ini itu bisa mencakup yang banyak tadi ya, yang nafsu yang kalau di Al-Quran kan banyak, seperti rodiyah, mardiyah gitu kan, itu masih banyak lagi itu nafsu tuh. Itu sih intinya ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya secara detail, secara simpel aja gitu. Itu pun secara simpel, penemuan saya sendiri, hasil referensi dari para guru spiritual dan daripada para keterangan-keterangan ya, seperti keterangan para ulama gitu ya, kitab-kitab dan lain sebagainya gitu ya. Dari hasil penemuan itu saya rangkum, akan saya simpulkan menjadi beberapa istilah penjelasan gitu, agar semoga bisa gampang untuk dipahami ya buat teman-teman semua. Maka dari itu di sini ini kan dijadikan sebuah tutorial, makanya dikatakan tutorial inti itu karena seperti itu ya. Ini lebih ke mendasar, lebih ke mendalam untuk berbagai aktivitas, untuk berbagai kegiatan sehari-hari gitu ya, agar kegiatannya itu menjadi sebuah kegiatan yang benar dan sukses dan selamat gitu ya. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Nah itu ya. Oke, langsung saja kita simpulkan ya satu persatu. Pertama dari yang 4 itu adalah nafsu amarah. Nah ini saya simpulkan seperti inilah ya, karena udah menjadi bahasa juga, udah jadi bahasa sehari-hari ya. Di dalam bahasa umum dikatakan amarah gitu kan.
amarah, marah besar, marah misalnya. Itu jadi dari amarah itu ya. Jadi itu nafsu amarah itu nafsu yang kelihatannya itu identiknya itu sebuah kemarahan tertinggi aja gitu, sampai bisa berdampak juga sama jasad kita, sama diri kita, seperti raut wajah. Kalau marah kan kelihatannya seperti itu. Bahkan ada yang sampai memerah juga misalkan. Itu dari kejadian nafsu amarah. Intinya bisa dilihat lah, kalau yang nafsunya sedang di dalam dirinya itu sedang berperan itu nafsu amarah, biasanya dia tuh intinya gini marah-marah gitu ya, nada tinggi misalnya, berantem, tidak terkontrol, itulah nafsu amarah ya. Nah, nafsu amarah ini yang sangat terlarang itu seperti itu diantaranya. Makanya kemarin dikatakan ya, sebuah nafsu terlarang dan dampaknya bisa jadi bagaimana kalau kita itu dipakai gitu, kalau kita itu dijadikan inti di dalam kegiatan sehari-hari, terus dimunculkan, maka bakal bagaimana ya. Cek aja di video kemarin gitu ya, cek aja di video kemarin sebelum ini, di sana sudah dijelaskan dampak-dampaknya gitu ya, yang nantinya untuk cita-cita kita, untuk harapan kita gitu ya, untuk kesuksesan kita, untuk kelancaran kita. Itu bakal jadi bagaimana, cek aja di video. Cuman di sini mah akan fokus ke tentang penjabaran saja ya, penjabaran secara detail namun simpel gitu, simple secara detail satu persatu tentang nafsu yang 4. Nah gitu ya. Bagaimana? Dapat dipahami, dapat dirasakan, dan dapat dibayangkan nafsu yang pertama ini ya, nafsu amarah. Dan kita akan sering, dan kita pasti pernah melakukannya ya, pasti pernah mengalami kejadiannya di dalam diri kita yang namanya itu amarah. Itu pasti amarah atau bisu gitu ya, dalam istilah Al-Quran tuh. Itu adalah amarah buruk gitu ya, jelek sekali kalau terjadi di dalam diri kita. Itulah yang disebut nafsu amarah. Semuanya juga akan pernah mengalami menurut saya, karena saya juga pernah mengalami. Walaupun diteliti-teliti ya, disabar-sabar. Kalau kita sedang terlindih oleh nafsu amarah, ya jadinya amarah gitu ya. Karena itu salah satu proses ya, yang saya juga pernah melewatinya. Dan itu adalah sebuah amarah yang terlarang. Itulah ya, nafsu amarah. Semoga dapat dipahami ya. Semoga dapat dijadikan sebuah benteng ya, untuk menjadi kegiatan atau aktivitas itu untuk menjadi kelancaran gitu ya. Hindari nafsu yang pertama ini ya, dari yang 4, nafsu amarah. Oke. Semoga semuanya bisa mengendalikannya gitu ya. Semoga bisa mengendalikannya itu dalam artian mesangkan dia itu supaya tidak jadi nomor 1 di dalam diri kita gitu. Yang 4 itu misalnya ya, kalau dari salah satu yang 4 ini, yang pertama ini yang dikatakan jelekan nafsu ini, terus jadi nomor 1 di dalam diri kita, berarti yang lainnya seperti hati yang tenangnya, kesabarannya, ketelitiannya pun di nomor 2 kan, di nomor sekian kan, dan di nomor 1 kan itu misalnya dia yang menguasai diri kita gitu ya, dia yang menguasai semua pikiran kita, hati kita. Nah, udah seperti itu kejadiannya akan seperti itu. Makanya jadi tidak terkontrol, karena istilahnya itulah yang menguasai di dalam diri kitanya adalah sebuah nafsu yang terlarang. Bagaimana? Dapat dipahami? Oke, itu ya untuk nafsu yang pertama, nafsu amarah. Semoga kita semua terlindungi gitu ya, karena itu adalah nafsu yang mencelakakan. Oke, mungkin
mungkin terasa kalau kita sudah terjadi seperti itu, biasanya menyesal gitu, tidak terkontrol dan lain sebagainya. Ya, oke, paham ya? Semoga dapat dipahami. Dicukupkan semuanya ya, sekian ya yang sederhana ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya dan like channel ini. Terima kasih banyak. Yuk, assalamualaikum.